Oke, Wak, jadi kisah horor Wawa yang akan aku sampaikan malam ini adalah sebuah kiriman kisah dari Wawa aku yang namanya Nona dari Kupang, Nusa Tenggara Timur. Halo Nona. Nah sebenarnya Wak, ini bukan kisah Nona sendiri, cuman Nona ini berani jamin kalau kisah ini real karena yang ngalamin adalah omnya sendiri atau adiknya ibunya pada awal tahun 2000 lalu, Wak. Kita sebut aja omnya si Nona ini dengan nama Om Dika ya. Nah aku ceritain sedikit latar belakang dari Om Dika ini. Jadi Om Dika ini merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Anak pertama di keluarga itu adalah mamanya Nona, anak kedua adalah Om Dika, dan sedangkan anak ketiga adalah tantenya Nona. Nah dibandingkan dengan kedua saudaranya ini, Wak, di keluarga itu Om Dika ini yang paling sering mendapatkan perlakuan istimewa dari orang tuanya, karena ya cuma dia kan anak laki-laki satu-satunya kan. Tapi Wak, walaupun dijadikan anak emas di keluarganya, Om Dika ini nggak jadi manja gitu loh, dan nggak besar kepala juga. Justru dia ini dikenal sebagai sosok yang sangat baik hati, suka bercanda, pekerja keras, dan juga suka membantu orang-orang di sekitarnya. Ada satu kisah tentang kebaikan Om Dika yang tidak akan pernah dilupakan sama keluarganya Nona, Wak. Jadi ceritanya di tahun 1994, mamanya Nona ini baru saja melahirkan seorang bayi perempuan. Lucu kali ya ini si Nona ini. Nah setelah melahirkan, Wak, mamanya Nona ini sempat kerepotan karena harus ngurusin bayi sambil juga melakukan pekerjaan rumah tangga lainnya ya kan. Bapaknya Nona nggak ada karena kan bapaknya Nona ini nggak setiap saat bisa membantu istrinya karena harus bekerja, Wak. Apalagi pada saat itu posisinya mamanya Nona ini merantau ke kota Kupang yang berjarak cukup jauh dari kampung halamannya. Habis lahiran ngurusin anak sendirian tanpa bantuan orang tua, ngerantau pula kan pasti berat kali ya kan. Nah karena hal itulah Om Dika yang pada saat itu baru lulus SMP, Wak, langsung berinisiatif tuh untuk mendatangi atau mengunjungi kakaknya. Nah setelah mendapatkan izin dari orang tuanya, Om Dika pun berangkat dari kampung halamannya ke Kupang dengan menaiki kendaraan umum. Nah baru aja Om Dika sampai di sana, Wak, Om Dika langsung ngebantuin kakaknya untuk ngejagain Nona, Wak. Bahkan nih, Wak, yang nggak jarang Om Dika ini juga sering bantu-bantu beres-beres rumah, bantu masak, dan melakukan beberapa pekerjaan lainnya. Mamanya Nona pun merasa sangat terbantu sekali dengan kehadirannya Om Dika di rumah tersebut. Nah setelah beberapa hari tinggal di rumah kakaknya, Wak, ternyata Om Dika ini jadi betah. Dia pun minta izin, Wak, untuk tinggal lebih lama di sana. Sebulan berlalu, 2 bulan berlalu, nggak terasa Om Dika ini udah tinggal bersama keluarganya si Nona ini selama lebih dari 1 tahun. Nggak sekolah Om Dika, nah di waktu itu baru tamat SMP. Om Dika ini juga masih agak galau gitu mau lanjutin SMA apa enggak, Wak. Jadi dia ke skip 1 tahun lah gitu ceritanya ya kan. Nah barulah, Wak, di akhir tahun 1995 itu Om Dika mendapatkan kabar kalau bapaknya sakit gegara terjatuh dari atas pohon kelapa. Nah kejadian itu pun langsung mendorong Om Dika untuk balik lagi nih ke kampungnya kan. Om Dika pun ingin mengurus segala keperluan bapaknya hingga beliau akhirnya juga sembuh dan bisa beraktivitas kembali. Nah balik kampung lagi nih kan, ke mana? Ke kampungnya. Waktu pun terus berlalu, tidak terasa 3 tahun kemudian Om Dika pun lulus dari SMA-nya. Setelah keskip 1 tahun tuh kan, Wak, dan ingin melanjutkan kuliahnya di Kupang tempat kakaknya tinggal. Nah ayah Om Dika ini sebenarnya agak berat gitu, Wak, ngelepasin anak laki-laki satu-satunya untuk merantau, Wak, karena entah kenapa